tahun 90-an, Ya. saya pernah melihat wajah itu. Ya. Apa namanya, tidak boleh menyebar hoax, tidak fitnah, dan harus berbasis data. Tapi ada Bohong. Aku perlihatkan ke kalian ya apa beliau punya pernyataan yang di sini ya. Kita dengarkan baik-baik. tidak usah didebat, tidak evaluasi. Ya. Iya. Saya ini adalah orang yang sangat menguasai dan apalagi mengetahui tentang kesejahteraan rakyat. Saya sudah tahu bahwa yang namanya si Mulyono itu ternyata dia wakidi dan dia sebagai calo, dia bukan. Ini dia Pak Mulyono yang dibilang sebagai calo tiket di terminal. Sampai Pak Taufik itu Pak pergi cari tahu ke terminal. Ternyata dijawab sama orang terminal, saya tidak pernah melihat. Guys, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini, buat teman-teman yang lagi berselancar di YouTube, selamat datang buat kalian, para subscriber yang sudah dihebohkan dengan temuannya Bapak Muhammad Taufik, sang lawyer yang mengatakan bahwa siapa ya namanya? Pak Mulyono disebut wakidi calo. Itu udah kita temuin ya, udah kita dapatin videonya lebih lengkap siapa itu Pak Mulyono, dan terbukti bahwa ternyata banyak hal yang kemudian bisa kita bantah fitnah-fitnah mereka. Saya sudah ketemu sama pentolan terminal. Ya, saya itu punya akses kemana-mana karena maklum saya pernah menjadi anggota DPR termuda Surakarta 2 periode dan komisi saya adalah Komisi Kesejahteraan Rakyat, membidangi antara lain perburuan, tenaga kerja, pendidikan dan sebagainya. Nah, singkat kata, saya sudah ketemu dan yang bersangkutan namanya adalah wakidi. Bukan Mulyono ya? Bukan ya. Dan profesinya apa itu? Profesinya kalau tiket ya, kalau tiket itu maju, Surabaya, Darjo gitu ya. Jadi Ya. para termul-termul ini, tolong ini beritanya disanggah ya. Ya, silakan Tapi kalian dengan bukti. kalian bantah. Aku ini wong Solo, lahir di Solo, menyelesaikan S1, S2, S3 di Solo, UNS 11 Maret. Tidak usah didebat, tidak evaluasi ya. Oke ya, sekarang beliau karena sudah tahu bahwa ternyata Pak Mulyono ini benar-benar alumni ya. Pak Mulyono ini benar-benar alumni dari UGM. Akhirnya dia bikin live guys, cepat-cepat dia klarifikasi supaya aman dia dari tuduhan ini nih live-nya Pak Taufik ini ya. Kita lihat ini orang ini munaknya minta ampun. Kita guyonan. Live. Nggak fitnah. Pagi rekan-rekan semua, saya ada di terminal Oke. ya. Terminal jadi Surakarta. mengkonfirmasi apakah atau Mulyono, Pak siapa ini Mas Bagong? Gimana? Nggak ada. Ya. Terus Nggak ada. yang dikenal siapa yang dikenal? Yang dikenal. Ya, jadi wajah ini tidak ada wajah kita yang ikut reuni itu tidak ada. Terus ini menurut Bang Hirman kita mau nyarinya kemana ini? Ya, dulu tahun 90-an, Ya. saya pernah melihat wajah itu. Ya, Dulu saya pernah melihat wajah itu. Oke Pak, kasihan bapaknya dieksploitasi sama Pak Taufik. Tahun 90-an. Oke. Ya. Tapi dia bukan orang resmi yang terdaftar sebagai tapi karyawan di terminal. Oke. belum bisa meyakinkan apakah wakidi itu Mulyono atau tidak. Nggak ada yang Ini Mas Bagong sudah berapa tahun Mas Bagong? Di sini? mulai tahun 85. Udah 85, kalau sekarang berarti sudah 40 tahun. Udah pernah ketemu itu. Saya mulai 83 Kalau sudah masuk jenengan? terminal. Mulai tahun 87 tidak pernah ketemu. belum pernah lihat Aja orang juga Israel enggak. 8. Jadi ini kita mengklarifikasi ya. Saya selalu mengatakan channel saya itu channel yang tidak boleh menyebar hoax, tidak fitnah, dan harus berbasis data. Tapi ada Bohong. Aku perlihatkan ke kalian ya apa beliau punya pernyataan yang di sini ya. Kita dengarkan baik-baik. sama pentolan terminal. Ya, saya itu punya akses kemana-mana karena maklum saya pernah menjadi anggota DPR termuda Surakarta 2 periode dan komisi saya adalah Komisi Kesejahteraan Rakyat, membidangi antara lain perburuan, tenaga kerja, pendidikan dan sebagainya.
Nah, singkat kata, saya sudah ketemu dan yang bersangkutan namanya adalah Wakidi. Bukan Mulyono ya? Bukan ya. Dan profesinya apa itu? Profesinya kalau tiket ya, kalau tiket itu Madiun, Surabaya, Darjo gitu ya. Jadi Ya. para termul-termul Nah, ini, para tolong ini termul-termul ya. ceritanya disanggah ya. Ya, silakan Tapi kalian dengan bukti. bantah. Aku ini wong Solo, lahir di Solo, menyelesaikan S1, S2, S3 di Solo, UNS 11 Maret. Nggak usah didebat, ijazahku asli ya. Iya. 5 minute later. Ada 1-2 tadi mengatakan pernah melihat. Pernah siapa tadi? melihat. Pak siapa tadi? Tahun 90-an Pak siapa tadi? Pak Kidi itu. Bukan yang bapaknya tadi yang bilang rumahnya Iman. di dekat rumahnya. Oh di Zahid, dekat, Zahid itu Mar Zahid namanya. Ya, Pak Mar Zahid katanya pernah Oh, pernah melihat juga. melihat itu. Nanti kita akan coba telusuri. Jadi rekan-rekan semua, saya selalu menghindarkan channel ini dari fitnah ya. Jadi, Lo baru aja Pak bilang tadi bahwa saya ini sebagai mantan anggota DPR 2 periode ya, saya ini adalah orang yang sangat menguasai dan apalagi mengetahui tentang kesejahteraan rakyat. Saya sudah tahu bahwa yang namanya si Mulyono itu ternyata dia Wakidi dan dia sebagai calo, dia bukan Aduh, ya. Pelajaran buat kita semua. Pelajaran buat kita semua untuk Astagfirullahaladzim. Allahumma ya Rabbana. Setiap hari itu aku dibikin ketawa sama dagelan-dagelannya orang-orang ini. Aduh. Bang Yeyim tuh lihat tuh ya, panutan kalian Bang Yeyim. Aduh. Astagfirullahaladzim. Lanjut yuk. Kita liatin yuk. Dia punya bahasa-bahasa, dia mengklarifikasi kan gitu. nggak boleh. Tidak boleh. Ya. Oke. Jadi kita harus seperti yang saya ajarkan, Ajarkan ke siapa Pak? membuat berita itu harus sumbernya jelas, tidak boleh Sumbernya harus tidak jelas. boleh hoax dan Tidak boleh tanpa basis data. tanpa Ini basis jadi saya data. Oke, kita kembali lagi mendengarkan kalimat-kalimat engkau wahai Bapak. Sudah dilacak. Jadi saya sudah ketemu sama pentolan terminal. Saya itu punya akses kemana-mana karena maklum saya pernah menjadi anggota DPR termuda Surakarta 2 periode dan komisi saya adalah Komisi Kesejahteraan Rakyat, membidangi antara lain perburuan, tenaga kerja, pendidikan dan sebagainya. Nah, singkat kata, saya sudah ketemu dan yang bersangkutan namanya adalah Wakidi. Oke. Punya Mulyono ya? bukan ya. Guys, kalian perhatikan baik-baik wajahnya Pak Mulyono guys ya, difitnah sama orang ini luar biasa. Lanjut Pak. Dan profesinya apa itu? Profesinya kalau tiket ya, kalau tiket itu Madiun, Surabaya, Darjo gitu ya. Jadi Ya. para termul-termul Nah. ini, tolong ini ceritanya disanggah ya. Ya, silakan Tapi kalian dengan bukti. bantah. Aku ini wong Solo, lahir di Solo, menyelesaikan S1, S2, S3 di Solo, UNS 11 Maret. Nggak usah didebat, ijazahku asli ya. Ya, saya kasih tahu Bapak Taufik ya, saya juga ini adalah wong Solo Pak, ya Solo saya, Sulawesi Pak. Ini bagus komentar-komentarnya. Bertaubatlah kalian sebelum terlambat wahai para pembenci Jokowi. Ada sebab Jokowi buat ulah biar anaknya aman. Oke. Terjebak lagi. Kita kejar ijazah UGM-nya si Wakidi. Apa emang alumni UGM? Nah, kejar aja itu. Oke, kita cari ya. Kita cari Pak Mulyono, Dian Sandi ya. Ada aku tadi lihat bertemu dengan ini. Nah, ini. Ini kita sedang berada di Nah ini dia Pak Mulyono yang dibilang sebagai calon tiket di terminal. Sampai Pak Taufik itu Pak pergi cari tahu ke terminal. Ternyata dijawab sama orang terminal, saya tidak pernah melihat orang ini gitu begitu dilihatkan foto. Karena memang mereka lagi fitnah-fitnah aja. Inilah dia Pak Mulyono. Pak Mulyono mungkin bisa menjelaskan sedikit begitu selesai kuliah jadi mana gitu. Dulu. Saya selesai kuliah tuh langsung di Pulau Mentawai. Nah, dari Mentawai ya keliling lah sampai Maluku, Sulawesi, Luar Papua, biasa. itu terus terakhir di Jambi.
Tapi tidak pernah Pak jadi calo tiket. Orangnya sabar. Kalau beli tiket pernah Pak. Oke. Mana tuh Pak Taufik? Lanjut Pak. Mengklarifikasi, maka di channel YouTube saya kemarin kan calo terminal itu mengaku alumni UGM kan masih saya beri tanda tanya itu. Saya beri tanda tanya. Wih, masih beri tanda tanya. Makanya jangan suka main fitnah-fitnah, Pak. Jangan main framing-framing. Jangan dengan dalih alasan tanda tanya seolah-olah untuk kemudian melarikan diri dari jeratan hukum. Tapi apapun, Anda punya jejak digital ya, Pak ya. Jejak digital ini yang kemudian konon teman-teman bakal laporin Anda. Aku nggak tahu kalau Pak Mulyono mau itu, tapi tipe Pak Mulyono memang ya orang kayak Pak Jokowi juga, rata-ratanya orang-orang sabar tuh, alumni UGM yang era 80-an ya, 80 terutama di eranya Pak Jokowi, rata-rata mereka orang-orang tenang. Ini orang Solo yang Solo itu sebenarnya ya mereka itu, bukan Pak Taufik ini yang sombong betul, sombong amat kan gitu. Bicara atas nama Solo. Dan kemudian ada dua hal ya, selain dia fitnah, selain dia kemudian dianggap menyebarkan informasi negatif, informasi ujaran kebencian, beliau selain fitnah, beliau juga menghina guys. Menghina siapa? Menghina pekerja kenek bus, calo-calo terminal bus ya. Itu yang dia bilang, kemana Madiun. Itu seolah-olah direndah-rendahkan. Dan seolah-olah mengeneralisir lulusan UGM tidak mungkin kemudian kerja di tempat pekerja di calo bus dan lain-lain sebagainya. Ini jahat guys. Luar biasa. Kita dengerin dulu yuk apa yang dia mau sampaikan. Tanya itu kan artinya jangan sampai ya. Jangan sampai apa Pak? Kenapa kau bukanya begini Pak? Okay. Orang ini kita mengaku-ngaku ya. Okay. Tetapi ternyata tidak tahu. Jadi saya sekali lagi saya tidak ingin menebar fitnah, saya juga tidak ingin Anda harus minta maaf menyebarkan Pak. kabar burung gitu. Anda harus minta maaf. Aku udah tulis dia di ini, mudah-mudahan Pak Taufik nonton nih ya. Aku udah tulis di kolom komentar itu ya. Aku sudah bilang ya. Pertama ini nih, Anda sudah membuat video lebih awal dengan memfitnah Pak Mulyono, ya nih, Anda jangan sok berlagak dalih dugaan, padahal sudah fitnah, Anda harus minta maaf ya. Silakan Pak Taufik baca itu. Dukung terus Pak Taufik, Anda pemberani dan jujur, berani tapi fitnah. Maju terus Dr. Taufik demi memperjuangkan kebenaran. Hebatnya lagi, Ova Emilia selaku rektor UGM saat ini ikut menyebut alumni UGM Fakultas Kehutanan gadungan calo tiket. Waduh. Ini fitnahnya ke Ibu Ova ya. Memang alumni kok. Om Taufik tolong cek mobil Elf warna kuning di charter rombongan, kan ada nomor polisinya. Tanya pemiliknya di charter oleh siapa rombongan dan kalian cari aja itu. Kepo kalian. Ya Allahu Akbar, kenapa sampai ke wilayah seperti ini? Guys, luar biasa ya yang kita hadapi, dan juga keadaan dunia ini sudah cukup mengerikan. Kalau Anda terserah mau berada di wilayah mana, Anda mau jadi apa terserah, tapi yang jelas aku sarankan please ya, ini teman-teman yang lagi nonton, kalau boleh istirahat. Yuk, istirahat dari mendukung sesuatu yang buruk. Silahkan kritik Pak Jokowi, anti Jokowi, benci Gibran, pokoknya tolak yang namanya Jokowi dan Gibran. Tapi dalam hal ijazah, dalam hal UGM, dalam hal perkuliahan Pak Jokowi, jangan pernah kalian sentuh. Karena kalian hanya akan menggali kubur di dunia, bahkan di akhirat. Serius. Aku bilang dunia akhirat loh, bukan cuma dunia. Di dunia kalian bisa ditangkap, di dunia kalian bisa dipenjarakan, kalian berpisah dengan keluarga, bahkan di akhirat kalian pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Guys, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Dukung terus channel Bang Bill Offside ini, dan dukung perjuangan kami yang akan datang ke IKN. Kami akan lakukan syuting di sana. Kita akan pantau benar nggak IKN itu tidak berkembang, benar nggak fitnah-fitnah tentang IKN itu seperti apa. Sekali lagi dukung saya, dukung teman-teman YouTuber Nusantara, dan saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut memberikan donasinya buat saya, baik lewat rekening dan juga lewat Saweria yang udah nyawer. Sekali lagi ucapin terima kasih, mudah-mudahan jadi berkat. Dan
kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz